أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Karena takwa adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bisa selamat di hari kebangkitan nanti, melainkan hanyalah sebuah takwa. Dan tidak ada satupun manusia yang akan bisa selamat dari siksaan api neraka, melainkan hanyalah sebuah takwa. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Inilah hakikat kehidupan agama Islam, wahai jamaah. Tidak ada keyakinan yang kita lihat dalam kehidupan ini sehingga timbulnya sebuah agama. Tidak ada sebuah ketaatan kalau tidak kita yakini, maka tidaklah ada sebuah agama. Kemanapun kita belajar agama, wahai jamaah, maka kesimpulan akhirnya itu adalah keyakinan. Dan seberapapun kita membahas tentang keyakinan, maka kesimpulan akhirnya itu adalah ketaatan. Dan sebesar apapun kita menceritakan tentang ketaatan, maka titik akhir itu adalah istiqomah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Materi judul khutbah kita ialah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
baru saja bulan suci Ramadan dan bulan Syawal telah meninggalkan kita semua. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah sekaligus sebagai bulan Ashhuril Hurum, bulan yang diharamkan oleh Allah, yakni bulan Dzulqa'dah yang sudah kita masuki 13 hari. Ada salah satu doa yang harus kita amalkan jamaah, yang harus kita baca dalam kehidupan sehari-hari ini. Doa ini bersumber dari ayat suci Al-Quran, surah Al-Imran ayat 8, yang berbunyi, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Allah ya Rabb, janganlah engkau bolak-balikkan hati kami ini ya Allah, karena hati kami ini sudah berada di jalan yang engkau ridhai. Dan karuniakanlah kepada kami nikmat dari sisi yang engkau ridhai. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah itu maha pemberi. Al-Imran ayat 8. Inilah doa yang sering diucapkan oleh salah satu khalifah Rasulullah, sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wahai jamaah, keimanannya ketika ditimbang dengan keimanan kita ataupun keimanan kaum muslimin dan muslimat, mulai dari sejak zamannya Rasulullah hingga nanti di akhir zaman, keimanan sahabat Rasulullah yang mulia ini ketika ditimbang akan jauh lebih berat dibandingkan dengan keimanan kita selaku kaum muslimin dan muslimah. Itulah beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini selalu senantiasa membaca doa-doa ini dalam kehidupannya. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak umat-umatnya yang sudah pindah keyakinannya wahai jamaah. Ketika wafatnya Rasulullah, banyak umat-umat Islam yang keluar dari agama Islam ataupun yang kita kenal adalah murtad. Na'udzubillah. Inilah yang kita harapkan. Kita selaku hamba Allah yang hidup di zaman saat ini senantiasalah meminta kepada Allah untuk keteguhan hati kita dalam memeluk agama Islam ini, agar jangan bolak-balik hati kita itu berpindah arah. Dan kita memohon kepada Allah agar kiranya kita senantiasa dijauhkan, dihindarkan dari tergelincir perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Maka ini adalah hukumnya wajib wahai jamaah untuk senantiasa meminta keteguhan kepada Allah tentang agama yang kita peluk di dalam dunia ini. Oleh karena itu di hari yang mulia ini,
kita sudah berada di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yakni bulan Dzulqa'dah. Kita harus berhati-hati wahai jamaah, agar kita jangan tergelincir dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena kalau kita renungkan ke belakang, beberapa bulan yang lalu, rasa-rasanya kalau kita mau berfikir sejenak, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, banyak umat-umat Islam ini semangat ibadahnya itu luar biasa. Mulai dari bacaan Al-Qur'annya, semangat berjamaahnya, menghidupkan tarawih dan witir di masjid ini. Namun ketika akhir Ramadan masuk di bulan Syawal, kita melanjutkan kembali amal-amal ibadah kita, dan hari ini kita berada di bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Hati-hati, kita harus berwaspada, janganlah kita berbuat kembali perbuatan dosa-dosa dan maksiat kita. Lalu apa yang harus kita lakukan wahai seluruh jamaah, agar kiranya amal-amal ibadah kita ini dapatlah kita pertahankan? Setidaknya ada dua. Yang pertama, hilangkan rasa sifat futur yang ada di dalam hati kita ini. Apa itu sifat futur? Sifat futur itu adalah sifat yang malas beribadah. Sifat futur itu adalah orang-orang yang lalai beribadah kepada Allah. Padahal kalau kita ingat Ramadan kemarin itu kan adalah madrasah, sekolah yang mendidik kita untuk senantiasa sabar dalam ketaatan kepada Allah, yang mendidik kita dapat menahan hawa nafsu kita. Dan kini semua yang sudah kita lakukan di saat itu telah pergi di hadapan kita semua. Jadi harapan kami wahai seluruh jamaah, janganlah keluarnya Ramadan maka keluarlah pula amal-amal ibadah kita yang sudah kita lakukan secara sungguh-sungguh. Itu yang pertama, hilangkan sifat malas kita beribadah kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, mari kita tanamkan sifat istiqomah dalam kehidupan ini. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah teguh pendiriannya, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Karena rasa-rasanya kalau kita ingat, ada sebuah bahasa para ulama kita mengatakan, kun rabbani wala takun ramadaniyah. Jadilah kalian itu kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, dan janganlah kita menjadi hamba Allah yang Ramadaniyah. Apa maksudnya wahai jamaah? Kita diharapkan senantiasa oleh Allah teruslah mengabdi beribadah kepada Allah dimanapun saja kita berada. Jangan wala takun Ramadaniyah, kita beribadah rajinnya, sungguh-sungguhnya, semangatnya waktu di bulan Ramadan kemarin saja. Jadi ada satu tugas yang sangat berat wahai jamaah. Ketika Ramadan pergi, untuk kita lanjutkan di bulan-bulan lainnya seperti di bulan Dzulqa'dah ini. Apa itu tugas yang sangat berat? Yaitu tetap menjaga istiqomah. Ini yang sangat berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul a'mal ila Allah taala adawahuma wa in qallah. Kata Allah, amalan yang paling aku cintai itu adalah amalan yang dilakukan sungguh-sungguh.
amalan yang dilakukan itu berkelanjutan, wa in qalla, walaupun itu hanya sedikit. Nah, inilah, walaupun sedikit amal kita tetap kita jaga. Tetap kita di bulan ini membaca Al-Quran walaupun 1 lembar. Tetap kita di bulan-bulan ini selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Tetaplah kita berbuat baik di bulan ini sesuai apa yang kita perbuat. Inilah yang dinamakan istiqomah. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah juga telah menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu, yang artinya siapa yang mengatakan Rabb kita ini hanyalah Allah, kemudian ia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan datang dan turun malaikat ketika mencabut nyawa kita dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kita takut dan janganlah kita bersedih. Wa asbiru bil jannati allati kuntum ta'lamun, sampaikan kabar gembira ini, yaitu Allah akan menjanjikan sebuah surga kepadanya. Subhanallah. Inilah wahai jamaah, Allah sudah menggambarkan istiqomah itu balasannya adalah surga ketika kita teguh menjalankan ibadah dalam kehidupan ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan, marilah saya mengajak tetap kita istiqomah, teguhlah pendirian dalam menjalankan ibadah walaupun amalan itu sedikit kita lakukan. Itu lebih baik daripada banyak kita lakukan amalan tetapi tidak sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa hati kita ini tidak dibolak-balikkan dan terus berada di jalan yang lurus untuk tetap istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ars innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyin qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa zahil anwar wa radallahumma an kulli sahabatin ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwas
إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.